8 tips membuat presentasi menarik. Panduan lengkap bagi pemula. Penulis Teguh Prasetyo. Daftar isi. Kata pengantar 3. Bab 1, pengantar 4. Bab 2, gunakan tema custom 6. Bab 3, gunakan built-in slide layouts 9. Bab 4, gunakan SmartArt untuk membuat diagram 12. Bab 5, gunakan chart untuk membuat grafik 16. Bab 6, gunakan animasi untuk membuat slide lebih dinamis 20. Bab 7, gunakan transisi untuk membuat slide lebih menyambung 24. Bab 8, gunakan hyperlink untuk membuat slide lebih interaktif 28. Bab 9, gunakan video untuk membuat slide lebih hidup 32. Bab 10, kesimpulan 35. Kata pengantar. Halo, saya Teguh Prasetyo, penulis e-book ini. Profesi utama saya adalah pedagang, tetapi saya juga memiliki minat dan pengalaman dalam membuat presentasi PowerPoint yang ciamik. Saya menulis e-book ini untuk berbagi ilmu dan tips yang telah saya pelajari dan praktikkan selama ini. Saya tahu bahwa membuat presentasi PowerPoint yang ciamik bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang merasa kesulitan, bingung, atau bosan saat membuat presentasi PowerPoint. Padahal, presentasi PowerPoint adalah salah satu media komunikasi yang penting dan efektif, baik untuk keperluan pendidikan maupun karyawan. Oleh karena itu, saya ingin membantu Anda untuk membuat presentasi PowerPoint yang ciamik dengan mudah dan cepat. E-book ini akan mengajarkan Anda cara menggunakan fitur-fitur PowerPoint yang keren dan kreatif untuk membuat slide yang profesional, menarik, dan efektif. E-book ini juga akan memberikan Anda banyak contoh, ide, inspirasi, dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anda dalam membuat presentasi PowerPoint yang ciamik. E-book ini cocok untuk Anda yang ingin belajar dari nol atau meningkatkan skill Anda dalam membuat presentasi PowerPoint. E-book ini juga cocok untuk Anda yang ingin membuat materi pembelajaran atau presentasi bisnis yang menarik dan mengesankan. Saya harap Anda dapat menikmati dan memanfaatkan e-book ini dengan baik. Saya juga berharap e-book ini dapat memberikan Anda nilai tambah dan manfaat yang besar. Saya yakin Anda dapat menjadi presenter yang ciamik dengan menggunakan e-book ini. Selamat membaca. Bab 1, pengantar. Selamat datang di e-book cara membuat presentasi PowerPoint yang ciamik. E-book ini ditulis untuk Anda yang ingin belajar dan meningkatkan kemampuan Anda dalam membuat presentasi PowerPoint yang profesional, menarik, dan efektif. E-book ini juga cocok untuk Anda yang ingin membuat materi pembelajaran atau presentasi bisnis yang menarik dan mengesankan. Tujuan dari e-book ini adalah untuk mengajarkan Anda cara menggunakan fitur-fitur PowerPoint yang keren dan kreatif untuk membuat slide yang sesuai dengan tujuan dan audiens Anda. Anda akan belajar cara menggunakan tema custom, layout slide bawaan, SmartArt, chart, animasi, transisi, hyperlink, dan video untuk membuat slide yang lebih hidup dan dinamis. Anda juga akan belajar cara mengatur desain, format, efek, timing, suara, dan urutan dari elemen-elemen tersebut untuk membuat slide yang lebih profesional dan persuasif. Manfaat dari e-book ini adalah untuk membantu Anda menghemat waktu dan tenaga dalam membuat presentasi PowerPoint. E-book ini akan memberikan Anda panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti dan dipraktikkan. E-book ini juga akan memberikan Anda banyak contoh, ide, inspirasi, dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anda dalam membuat presentasi PowerPoint. E-book ini juga dilengkapi dengan file PowerPoint yang berisi contoh-contoh slide yang ciamik dan bisa Anda unduh dan edit sesuka hati. E-book ini terdiri dari 10 bab yang akan membahas berbagai topik tentang cara membuat presentasi PowerPoint yang ciamik. Saya harap Anda dapat menikmati dan memanfaatkan e-book ini dengan baik. Saya juga berharap e-book ini dapat memberikan Anda nilai tambah dan manfaat yang besar. Saya yakin Anda dapat menjadi presenter yang ciamik dengan menggunakan e-book ini. Mari kita mulai. Bab 2, gunakan tema custom. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan tema custom. Tema custom adalah tema PowerPoint yang dibuat oleh desainer profesional dan dapat Anda unduh dari internet. Tema custom memiliki desain yang profesional, menarik, dan kreatif, serta mencakup banyak gagasan untuk layout slide. Tema custom dapat membantu Anda dalam menghemat waktu dan tenaga dalam membuat desain slide. Dengan menggunakan tema custom, Anda tidak perlu repot-repot membuat desain slide dari awal. Anda hanya perlu memilih tema custom yang sesuai dengan topik, tujuan, dan audiens presentasi Anda, lalu mengisi konten Anda di slide. Meningkatkan kualitas desain slide. Dengan menggunakan tema custom, Anda dapat meningkatkan kualitas desain slide Anda dengan mudah. Tema custom memiliki desain yang rapi, harmonis, dan estetis. Tema custom juga memiliki warna, font, gambar, dan elemen visual lainnya yang sesuai dengan tema dan mood presentasi Anda. Meningkatkan variasi desain slide. Dengan menggunakan tema custom, Anda dapat meningkatkan variasi desain slide Anda dengan mudah. Tema custom memiliki banyak pilihan layout slide yang berbeda-beda untuk setiap kebutuhan presentasi Anda. Anda dapat memilih layout slide yang paling cocok untuk menyampaikan poin-poin utama Anda. Jadi, bagaimana cara menggunakan tema custom untuk membuat slide yang menarik? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti.
Langkah 1, unduh theme custom dari internet. Ada banyak website yang menyediakan theme custom PowerPoint secara gratis atau berbayar. Anda dapat mencari theme custom yang sesuai dengan topik, tujuan, dan audiens presentasi Anda di mesin pencari seperti Bing atau Google. Contoh website yang menyediakan theme custom PowerPoint adalah Envato Elements, Slide Model, atau Template Monster. Langkah 2, buka file theme custom di PowerPoint. Setelah Anda mengunduh file theme custom, Anda perlu membuka file tersebut di PowerPoint. File theme custom biasanya berformat pptext atau THMX. Anda dapat membuka file tersebut dengan cara klik 2 kali pada file tersebut atau klik file lebih besar dari open lebih besar dari browse di PowerPoint. Langkah 3, pilih theme custom yang ingin Anda gunakan. Setelah Anda membuka file theme custom di PowerPoint, Anda akan melihat beberapa theme custom yang tersedia di file tersebut. Anda dapat melihat preview dari setiap theme custom dengan cara klik kanan pada theme tersebut dan pilih Apply to All Slides atau Apply to Selected Slides. Anda dapat memilih theme custom yang paling Anda sukai untuk presentasi Anda. Langkah 4, isi konten Anda di slide. Setelah Anda memilih theme custom yang ingin Anda gunakan, Anda dapat mulai mengisi konten Anda di slide. Anda dapat menambahkan text box, gambar, video, diagram, grafik, atau elemen visual lainnya sesuai dengan outline materi yang telah Anda buat sebelumnya. Anda juga dapat mengubah warna, font, ukuran, atau posisi dari elemen-elemen tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Nah, itu dia cara menggunakan theme custom untuk membuat slide yang menarik. Dengan menggunakan theme custom, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam membuat desain slide yang profesional, menarik, dan kreatif. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan presentasi Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 3, gunakan built-in slide layouts. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan built-in slide layouts. Built-in slide layouts adalah layout slide yang sudah tersedia di dalam tema PowerPoint yang Anda pilih. Built-in slide layouts merupakan titik awal untuk desain slide Anda, karena mereka berisi kombinasi placeholder untuk text box, gambar, dan lain-lain. Built-in slide layouts dapat membantu Anda dalam menghemat waktu dan tenaga dalam membuat desain slide. Dengan menggunakan built-in slide layouts, Anda tidak perlu repot-repot membuat layout slide dari awal. Anda hanya perlu memilih built-in slide layout yang sesuai dengan konten yang ingin Anda tampilkan di slide, lalu mengisi placeholder dengan teks, gambar, atau elemen visual lainnya. Meningkatkan kualitas desain slide. Dengan menggunakan built-in slide layouts, Anda dapat meningkatkan kualitas desain slide Anda dengan mudah. Built-in slide layouts memiliki desain yang rapi, harmonis, dan estetis. Built-in slide layouts juga memiliki placeholder yang sesuai dengan ukuran, posisi, dan jenis konten yang ingin Anda tampilkan. Meningkatkan variasi desain slide. Dengan menggunakan built-in slide layouts, Anda dapat meningkatkan variasi desain slide Anda dengan mudah. Built-in slide layouts memiliki banyak pilihan layout slide yang berbeda-beda untuk setiap kebutuhan presentasi Anda. Anda dapat memilih layout slide yang paling cocok untuk menyampaikan poin-poin utama Anda. Jadi, bagaimana cara menggunakan built-in slide layouts untuk membuat slide yang menarik? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Langkah 1, pilih tema PowerPoint yang ingin Anda gunakan. Tema PowerPoint adalah kumpulan dari warna, font, efek, dan background yang digunakan untuk mendesain presentasi Anda. Tema PowerPoint dapat mempengaruhi tampilan dan suasana dari presentasi Anda. Anda dapat memilih tema PowerPoint yang sesuai dengan topik, tujuan, dan audiens presentasi Anda di tab Desain lebih besar dari temes di PowerPoint. Langkah 2, pilih built-in slide layout yang ingin Anda gunakan. Setelah Anda memilih tema PowerPoint, Anda akan melihat beberapa built-in slide layout yang tersedia di tab Home lebih besar dari New Slide di PowerPoint. Built-in slide layout memiliki nama-nama seperti title slide, title and content, to content, comparison, picture with caption, dan lain-lain. Anda dapat melihat preview dari setiap built-in slide layout dengan cara mengarahkan kursor pada nama-nama tersebut. Anda dapat memilih built-in slide layout yang paling sesuai dengan konten yang ingin Anda tampilkan di slide. Langkah 3, isi placeholder dengan konten Anda. Setelah Anda memilih built-in slide layout, Anda akan melihat beberapa placeholder di slide. Placeholder adalah area kosong yang dapat Anda isi dengan teks, gambar, atau elemen visual lainnya. Placeholder biasanya memiliki ikon-ikon seperti click to add title, click to add text, click icon to add picture, dan lain-lain. Anda dapat mengisi placeholder dengan konten Anda dengan cara klik pada ikon-ikon tersebut dan pilih konten yang ingin Anda masukkan. Nah, itu dia cara menggunakan built-in slide layouts untuk membuat slide yang menarik. Dengan menggunakan built-in slide layouts, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam membuat desain slide yang rapi, harmonis, dan estetis. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan presentasi Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 4, gunakan SmartArt untuk membuat diagram. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan fitur SmartArt.
SmartArt adalah fitur PowerPoint yang memungkinkan Anda untuk membuat diagram yang dapat membantu Anda menyampaikan konsep, proses, hubungan, atau data dengan mudah dan efektif. SmartArt memiliki banyak pilihan jenis diagram yang berbeda-beda, seperti list, process, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, dan lain-lain. SmartArt dapat membantu Anda dalam menghemat waktu dan tenaga dalam membuat diagram. Dengan menggunakan SmartArt, Anda tidak perlu repot-repot membuat diagram dari awal. Anda hanya perlu memilih jenis diagram yang sesuai dengan konten yang ingin Anda tampilkan di slide, lalu mengisi teks box dengan teks yang ingin Anda masukkan di diagram. Meningkatkan kualitas diagram. Dengan menggunakan SmartArt, Anda dapat meningkatkan kualitas diagram Anda dengan mudah. SmartArt memiliki desain yang rapi, harmonis, dan estetis. SmartArt juga memiliki warna, font, ukuran, atau posisi dari teks box yang sesuai dengan tema dan mood presentasi Anda. Meningkatkan efektivitas penyampaian konten. Dengan menggunakan SmartArt, Anda dapat meningkatkan efektivitas penyampaian konten Anda dengan mudah. SmartArt dapat membantu Anda menyampaikan konsep, proses, hubungan, atau data dengan lebih jelas, tepat, dan persuasif. SmartArt juga dapat membantu Anda menghindari kebosanan atau kebingungan audiens. Jadi, bagaimana cara menggunakan SmartArt untuk membuat diagram yang menarik? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Langkah 1, pilih jenis diagram yang ingin Anda gunakan. Jenis diagram adalah bentuk umum dari diagram yang ingin Anda buat dengan menggunakan SmartArt. Jenis diagram harus sesuai dengan konten yang ingin Anda tampilkan di slide. Anda dapat memilih jenis diagram di tab Insert lebih besar dari SmartArt di PowerPoint. Anda akan melihat beberapa kategori dari jenis diagram, seperti list, process, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, dan lain-lain. Anda dapat melihat preview dari setiap jenis diagram dengan cara mengarahkan kursor pada nama-nama tersebut. Anda dapat memilih jenis diagram yang paling sesuai dengan konten Anda. Langkah 2, pilih layout diagram yang ingin Anda gunakan. Layout diagram adalah bentuk spesifik dari diagram yang ingin Anda buat dengan menggunakan SmartArt. Layout diagram harus sesuai dengan jumlah dan jenis text box yang ingin Anda masukkan di diagram. Setelah Anda memilih jenis diagram di langkah sebelumnya, Anda akan melihat beberapa pilihan layout diagram di panel QuickArt SmartArt Graphic di PowerPoint. Layout diagram memiliki nama-nama seperti Basic List, Vertical Bullet List, Horizontal Bullet List, Vertical Process, Horizontal Process, Basic Cycle, Continuous Cycle, Organization Chart, Basic Fan, Basic Matrix, Basic Pyramid, dan lain-lain. Anda dapat melihat preview dari setiap layout diagram dengan cara mengarahkan kursor pada nama-nama tersebut. Anda dapat memilih layout diagram yang paling cocok untuk konten Anda. Anda juga bisa memilih model dan warna untuk SmartArt yang Anda pilih. Langkah 3, isi teks box dengan teks Anda. Setelah Anda memilih layout diagram di langkah sebelumnya, Anda akan melihat beberapa teks box di slide. Teks box adalah area kosong yang dapat Anda isi dengan teks yang ingin Anda masukkan di diagram. Teks box biasanya memiliki tulisan seperti teks atau Type Your Text Here. Anda dapat mengisi teks box dengan teks Anda dengan cara klik pada tulisan tersebut dan ketik teks yang ingin Anda masukkan. Nah, itu dia cara menggunakan SmartArt untuk membuat diagram yang menarik. Dengan menggunakan SmartArt, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam membuat diagram yang rapi, harmonis, dan estetis. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan konten Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 5, gunakan chart untuk membuat grafik. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan fitur chart. Chart adalah fitur PowerPoint yang memungkinkan Anda untuk membuat grafik yang dapat membantu Anda menyampaikan data numerik, tren, perbandingan, atau distribusi dengan mudah dan efektif. Chart memiliki banyak pilihan jenis grafik yang berbeda-beda, seperti kolom, line, pie, bar, area, scatter, dan lain-lain. Chart dapat membantu Anda dalam menghemat waktu dan tenaga dalam membuat grafik. Dengan menggunakan chart, Anda tidak perlu repot-repot membuat grafik dari awal. Anda hanya perlu memilih jenis grafik yang sesuai dengan data yang ingin Anda tampilkan di slide, lalu mengisi tabel data dengan data yang ingin Anda masukkan di grafik. Meningkatkan kualitas grafik. Dengan menggunakan chart, Anda dapat meningkatkan kualitas grafik Anda dengan mudah. Chart memiliki desain yang rapi, harmonis, dan estetis. Chart juga memiliki warna, font, ukuran, atau posisi dari elemen-elemen grafik yang sesuai dengan tema dan mood presentasi Anda. Meningkatkan efektivitas penyampaian data. Dengan menggunakan chart, Anda dapat meningkatkan efektivitas penyampaian data Anda dengan mudah. Chart dapat membantu Anda menyampaikan data numerik, tren, perbandingan, atau distribusi dengan lebih jelas, tepat, dan persuasif. Chart juga dapat membantu Anda menghindari kebosanan atau kebingungan audiens. Jadi, bagaimana cara menggunakan chart untuk membuat grafik yang menarik? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Langkah 1, pilih jenis grafik yang ingin Anda gunakan. Jenis grafik adalah bentuk umum dari grafik yang ingin Anda buat dengan menggunakan chart.
Jenis grafik harus sesuai dengan data yang ingin Anda tampilkan di slide. Anda dapat memilih jenis grafik di tab Insert lebih besar dari chart di PowerPoint. Anda akan melihat beberapa kategori dari jenis grafik, seperti kolom, line, pie, bar, area, scatter, dan lain-lain. Anda dapat melihat preview dari setiap jenis grafik dengan cara mengarahkan kursor pada nama-nama tersebut. Anda dapat memilih jenis grafik yang paling sesuai dengan data Anda. Langkah 2, isi tabel data dengan data Anda. Setelah Anda memilih jenis grafik di langkah sebelumnya, Anda akan melihat sebuah tabel data di slide dan sebuah jendela Excel di sampingnya. Tabel data adalah tempat di mana Anda mengisi data yang ingin Anda masukkan di grafik. Tabel data biasanya memiliki kolom-kolom seperti series 1, series 2, series 3, dan lain-lain untuk menunjukkan kategori-kategori data yang berbeda-beda. Tabel data juga memiliki baris-baris seperti kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan lain-lain untuk menunjukkan nilai-nilai data untuk setiap kategori. Anda dapat mengisi tabel data dengan data Anda dengan cara mengetik angka-angka atau teks-teks yang sesuai di setiap sel tabel data. Langkah 3, ubah desain atau format grafik sesuai keinginan Anda. Setelah Anda mengisi tabel data dengan data Anda akan melihat sebuah grafik di slide. Grafik adalah hasil visualisasi dari data Anda dengan menggunakan jenis grafik yang telah Anda pilih sebelumnya. Grafik memiliki elemen-elemen seperti title, legend, aksis, gridliness, data labels, data points, dan lain-lain. Anda dapat mengubah desain atau format grafik sesuai keinginan Anda dengan cara klik kanan pada elemen-elemen tersebut dan pilih opsi-opsi yang tersedia di menu konteks. Anda juga dapat mengubah desain atau format grafik secara keseluruhan dengan cara klik pada tab Desain atau Format di bawah tab Chart Tools di PowerPoint. Nah, itu dia cara menggunakan chart untuk membuat grafik yang menarik. Dengan menggunakan chart, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam membuat grafik yang rapi, harmonis, dan estetis. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan data Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 6, gunakan animasi untuk membuat slide lebih dinamis. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan fitur animasi. Animasi adalah fitur PowerPoint yang memungkinkan Anda untuk menambahkan gerakan atau efek pada objek, teks, atau slide di presentasi Anda. Animasi dapat membuat slide lebih dinamis dan menarik perhatian audiens. Animasi dapat membantu Anda dalam menghidupkan objek, teks, atau slide. Dengan menggunakan animasi, Anda dapat membuat objek, teks, atau slide bergerak, berubah ukuran, berubah warna, berputar, muncul, atau hilang dengan berbagai cara. Animasi dapat membuat objek, teks, atau slide lebih hidup dan menggugah emosi audiens. Menyampaikan poin-poin penting dengan lebih efektif. Dengan menggunakan animasi, Anda dapat menyoroti atau menekankan poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Animasi dapat membantu Anda mengatur timing, urutan, dan transisi dari poin-poin penting tersebut dengan lebih baik. Meningkatkan interaksi dengan audiens. Dengan menggunakan animasi, Anda dapat meningkatkan interaksi dengan audiens melalui presentasi Anda. Animasi dapat membantu Anda membuat presentasi Anda lebih interaktif dan fleksibel. Anda dapat menggunakan animasi untuk membuat kuis, simulasi, demonstrasi, atau permainan yang melibatkan audiens. Jadi, bagaimana cara menggunakan animasi untuk membuat slide lebih dinamis? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Langkah 1, pilih objek, teks, atau slide yang ingin Anda animasikan. Objek, teks, atau slide adalah elemen-elemen yang ingin Anda tambahkan animasi di presentasi Anda. Objek bisa berupa gambar, video, diagram, grafik, atau elemen visual lainnya. Teks bisa berupa judul, subjudul, bullet point, atau teks box lainnya. Slide bisa berupa slide yang berisi objek, teks, atau keduanya. Anda dapat memilih objek, teks, atau slide yang ingin Anda animasikan dengan cara klik pada elemen-elemen tersebut di slide. Langkah 2, pilih jenis animasi yang ingin Anda gunakan. Jenis animasi adalah bentuk umum dari animasi yang ingin Anda tambahkan pada objek, teks, atau slide. Jenis animasi harus sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin Anda capai dengan animasi tersebut. Anda dapat memilih jenis animasi di tab Animations lebih besar dari Animation di PowerPoint. Anda akan melihat beberapa kategori dari jenis animasi, seperti Entrance, Emphasis, Exit, dan Motion Paths. Anda dapat melihat preview dari setiap jenis animasi dengan cara mengarahkan kursor pada nama-nama tersebut. Anda dapat memilih jenis animasi yang paling sesuai dengan objek, teks, atau slide Anda. Langkah 3, ubah efek, timing, atau urutan animasi sesuai keinginan Anda. Setelah Anda memilih jenis animasi di langkah sebelumnya, Anda akan melihat beberapa opsi untuk mengubah efek, timing, atau urutan animasi di tab Animations di PowerPoint. Efek adalah bentuk spesifik dari animasi yang ingin Anda tambahkan pada objek, teks, atau slide. Efek bisa berupa fly-in, fade, whip, zoom, dan lain-lain. Anda dapat mengubah efek animasi dengan cara klik pada efek option dan pilih efek yang ingin Anda gunakan. Timing adalah durasi, kecepatan, dan waktu mulai dari animasi yang ingin Anda tambahkan pada objek, teks, atau slide.
Timing bisa berupa on-click, with previous, after previous, dan lain-lain. Anda dapat mengubah timing animasi dengan cara klik pada timing dan atur nilai-nilai yang ingin Anda gunakan. Urutan adalah susunan dari animasi yang ingin Anda tambahkan pada objek, teks, atau slide. Urutan bisa berupa 1, 2, 3, dan lain-lain. Anda dapat mengubah urutan animasi dengan cara klik pada reorder dan pindahkan posisi-posisi yang ingin Anda gunakan. Nah, itu dia cara menggunakan animasi untuk membuat slide lebih dinamis. Dengan menggunakan animasi, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam menambahkan gerakan atau efek pada objek, teks, atau slide Anda. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan poin-poin penting Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 7, gunakan transisi untuk membuat slide lebih menyambung. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan fitur transisi. Transisi adalah fitur PowerPoint yang memungkinkan Anda untuk menambahkan efek saat berpindah dari satu slide ke slide lainnya di presentasi Anda. Transisi dapat membuat slide lebih menyambung dan halus. Transisi dapat membantu Anda dalam meningkatkan alur dan koherensi presentasi Anda. Dengan menggunakan transisi, Anda dapat meningkatkan alur dan koherensi presentasi Anda dengan mudah. Transisi dapat membantu Anda menghubungkan poin-poin penting yang ada di setiap slide dengan cara yang logis dan sejalan dengan tujuan presentasi Anda. Menarik perhatian dan minat audiens. Dengan menggunakan transisi, Anda dapat menarik perhatian dan minat audiens dengan mudah. Transisi dapat membuat audiens lebih tertarik dan antusias untuk mengikuti presentasi Anda. Transisi juga dapat membuat audiens lebih mudah mengingat poin-poin penting yang Anda sampaikan. Meningkatkan kreativitas dan inovasi Anda. Dengan menggunakan transisi, Anda dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi Anda dengan mudah. Transisi dapat membantu Anda membuat presentasi Anda lebih hidup dan menggugah emosi audiens. Transisi juga dapat membantu Anda bereksperimen dengan berbagai efek yang berbeda-beda. Jadi, bagaimana cara menggunakan transisi untuk membuat slide lebih menyambung? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Lev 1.3021 Langkah 1, pilih slide yang ingin Anda tambahkan transisi. Slide adalah elemen-elemen yang ingin Anda tambahkan transisi di presentasi Anda. Slide bisa berupa slide yang berisi objek, teks, atau keduanya. Anda dapat memilih slide yang ingin Anda tambahkan transisi dengan cara klik pada thumbnail slide di panel Slide Sorter di PowerPoint. Langkah 2, pilih jenis transisi yang ingin Anda gunakan. Jenis transisi adalah bentuk umum dari transisi yang ingin Anda tambahkan pada slide. Jenis transisi harus sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin Anda capai dengan transisi tersebut. Anda dapat memilih jenis transisi di tab Transitions lebih besar dari Transition to this slide di PowerPoint. Anda akan melihat beberapa kategori dari jenis transisi, seperti subtle, exciting, dynamic content, dan lain-lain. Anda dapat melihat preview dari setiap jenis transisi dengan cara mengarahkan kursor pada nama-nama tersebut. Anda dapat memilih jenis transisi yang paling sesuai dengan slide Anda. Langkah 3, ubah efek, timing, atau suara transisi sesuai keinginan Anda. Setelah Anda memilih jenis transisi di langkah sebelumnya, Anda akan melihat beberapa opsi untuk mengubah efek, timing, atau suara transisi di tab Transitions di PowerPoint. Efek adalah bentuk spesifik dari transisi yang ingin Anda tambahkan pada slide. Efek bisa berupa cut, fade, push, whip, split, dan lain-lain. Anda dapat mengubah efek transisi dengan cara klik pada efek option dan pilih efek yang ingin Anda gunakan. Timing adalah durasi, kecepatan, dan waktu mulai dari transisi yang ingin Anda tambahkan pada slide. Timing bisa berupa on mouse click, after previous, automatically after, dan lain-lain. Anda dapat mengubah timing transisi dengan cara klik pada timing dan atur nilai-nilai yang ingin Anda gunakan. Suara adalah bunyi atau musik yang ingin Anda tambahkan saat berpindah dari satu slide ke slide lainnya. Suara bisa berupa noise sound, applause, chime, drum roll, dan lain-lain. Anda dapat mengubah suara transisi dengan cara klik pada sound dan pilih suara yang ingin Anda gunakan. Nah, itu dia cara menggunakan transisi untuk membuat slide lebih menyambung. Dengan menggunakan transisi, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam menambahkan efek saat berpindah dari satu slide ke slide lainnya. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan presentasi Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 8, gunakan hyperlink untuk membuat slide lebih interaktif. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan fitur hyperlink. Hyperlink adalah fitur PowerPoint yang memungkinkan Anda untuk membuat tautan atau link pada objek, teks, atau slide di presentasi Anda. Hyperlink dapat membuat slide lebih interaktif dan fleksibel. Hyperlink dapat membantu Anda dalam menambahkan sumber atau referensi tambahan untuk konten Anda. Dengan menggunakan hyperlink, Anda dapat menambahkan sumber atau referensi tambahan untuk konten Anda dengan mudah. Hyperlink dapat membantu Anda menghubungkan objek, teks, atau slide Anda ke file lain, website, email, atau slide tertentu yang berisi informasi lebih lanjut atau mendukung tentang konten Anda. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi audiens.
Dengan menggunakan hyperlink, Anda dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi audiens dengan mudah. Hyperlink dapat membantu Anda membuat presentasi Anda lebih interaktif dan dinamis. Anda dapat menggunakan hyperlink untuk membuat kuis, simulasi, demonstrasi, atau permainan yang melibatkan audiens. Meningkatkan fleksibilitas dan kontrol presentasi Anda. Dengan menggunakan hyperlink, Anda dapat meningkatkan fleksibilitas dan kontrol presentasi Anda dengan mudah. Hyperlink dapat membantu Anda membuat presentasi Anda lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dan situasi Anda. Anda dapat menggunakan hyperlink untuk berpindah dari satu slide ke slide lainnya tanpa harus mengikuti urutan yang sudah ditentukan. Jadi, bagaimana cara menggunakan hyperlink untuk membuat slide lebih interaktif? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Langkah 1, pilih objek, teks, atau slide yang ingin Anda tambahkan hyperlink. Objek, teks, atau slide adalah elemen-elemen yang ingin Anda tambahkan hyperlink di presentasi Anda. Objek bisa berupa gambar, video, diagram, grafik, atau elemen visual lainnya. Teks bisa berupa judul, subjudul, bullet point, atau teks box lainnya. Slide bisa berupa slide yang berisi objek, teks, atau keduanya. Anda dapat memilih objek, teks, atau slide yang ingin Anda tambahkan hyperlink dengan cara klik pada elemen-elemen tersebut di slide. Langkah 2, pilih tujuan hyperlink yang ingin Anda gunakan. Tujuan hyperlink adalah tempat di mana Anda ingin mengarahkan audiens saat mereka mengklik pada objek, teks, atau slide yang telah Anda tambahkan hyperlink. Tujuan hyperlink bisa berupa file lain, website, email, atau slide tertentu di presentasi Anda. Anda dapat memilih tujuan hyperlink di tab Insert lebih besar dari links lebih besar dari Action di PowerPoint. Anda akan melihat beberapa pilihan tujuan hyperlink, seperti hyperlink to, next slide, previous slide, first slide, last slide viewed, annotate PowerPoint presentation, URL, web page, email address, dan lain-lain. Anda dapat memilih tujuan hyperlink yang paling sesuai dengan objek, teks, atau slide Anda. Langkah 3, ubah teks, gambar, atau suara hyperlink sesuai keinginan Anda. Setelah Anda memilih tujuan hyperlink di langkah sebelumnya, Anda akan melihat beberapa opsi untuk mengubah teks, gambar, atau suara hyperlink di tab Insert lebih besar dari links lebih besar dari Action di PowerPoint. Teks adalah kata-kata yang akan ditampilkan sebagai tautan atau link pada objek, teks, atau slide Anda. Teks bisa berupa text to display, screen tip, atau highlight when mouse over. Anda dapat mengubah teks hyperlink dengan cara klik pada text option dan ketik teks yang ingin Anda gunakan. Gambar adalah gambar yang akan ditampilkan sebagai tautan atau link pada objek, teks, atau slide Anda. Gambar bisa berupa picture, clip art, atau shapes. Anda dapat mengubah gambar hyperlink dengan cara klik pada picture option dan pilih gambar yang ingin Anda gunakan. Suara adalah bunyi atau musik yang akan diputar saat audiens mengklik pada objek, teks, atau slide Anda. Suara bisa berupa no sound, mouse click, applause, chime, drum roll, dan lain-lain. Anda dapat mengubah suara hyperlink dengan cara klik pada sound option dan pilih suara yang ingin Anda gunakan. Nah, itu dia cara menggunakan hyperlink untuk membuat slide lebih interaktif. Dengan menggunakan hyperlink, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam menambahkan tautan atau link pada objek, teks, atau slide Anda. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan presentasi Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 9, gunakan video untuk membuat slide lebih hidup. Salah satu cara untuk membuat slide yang menarik adalah dengan menggunakan fitur video. Video adalah fitur PowerPoint yang memungkinkan Anda untuk menyisipkan video dari file lokal atau online di presentasi Anda. Video dapat membuat slide lebih hidup dan menggugah emosi audiens. Video dapat membantu Anda dalam menambahkan sumber atau referensi tambahan untuk konten Anda. Dengan menggunakan video, Anda dapat menambahkan sumber atau referensi tambahan untuk konten Anda dengan mudah. Video dapat membantu Anda menghubungkan objek, teks, atau slide Anda ke file video lain, website video, atau video tertentu yang berisi informasi lebih lanjut atau mendukung tentang konten Anda. Menyampaikan pesan, ide, atau informasi dengan lebih efektif. Dengan menggunakan video, Anda dapat menyampaikan pesan, ide, atau informasi dengan lebih efektif. Video dapat membantu Anda menyampaikan konten yang sulit dijelaskan dengan kata-kata saja, seperti demonstrasi, simulasi, testimoni, atau cerita. Video juga dapat membantu Anda menyampaikan konten yang lebih menarik dan persuasif, seperti humor, inspirasi, atau motivasi. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi audiens. Dengan menggunakan video, Anda dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi audiens dengan mudah. Video dapat membantu Anda membuat presentasi Anda lebih interaktif dan dinamis. Anda dapat menggunakan video untuk membuat kuis, permainan, diskusi, atau tanya jawab yang melibatkan audiens. Jadi, bagaimana cara menggunakan video untuk membuat slide lebih hidup? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Langkah 1, pilih objek, teks, atau slide yang ingin Anda tambahkan video. Objek, teks, atau slide adalah elemen-elemen yang ingin Anda tambahkan video di presentasi Anda.
Objek bisa berupa gambar, diagram, grafik, atau elemen visual lainnya. Teks bisa berupa judul, subjudul, bullet point, atau teks box lainnya. Slide bisa berupa slide yang berisi objek, teks, atau keduanya. Anda dapat memilih objek, teks, atau slide yang ingin Anda tambahkan video dengan cara klik pada elemen-elemen tersebut di slide. Langkah 2, pilih sumber video yang ingin Anda gunakan. Sumber video adalah tempat di mana Anda mendapatkan video yang ingin Anda sisipkan di presentasi Anda. Sumber video bisa berupa file lokal atau online. File lokal adalah file video yang tersimpan di komputer atau perangkat Anda. File online adalah file video yang tersedia di internet. Anda dapat memilih sumber video di tab Insert lebih besar dari media lebih besar dari video di PowerPoint. Anda akan melihat beberapa pilihan sumber video, seperti video on my PC untuk file lokal, atau online video untuk file online. Anda dapat memilih sumber video yang paling sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Anda. Langkah 3, sisipkan video ke slide. Setelah Anda memilih sumber video di langkah sebelumnya, Anda akan melihat sebuah jendela insert video di PowerPoint. Jendela insert video adalah tempat di mana Anda mencari dan memilih video yang ingin Anda sisipkan ke slide. Jendela insert video memiliki kolom-kolom seperti file name, search YouTube, or paste embed code untuk menunjukkan nama, lokasi, atau kode dari video yang ingin Anda sisipkan. Anda dapat sisipkan video ke slide dengan cara ketik nama, lokasi, atau kode dari video tersebut di kolom-kolom tersebut dan klik insert. Nah, itu dia cara menggunakan video untuk membuat slide lebih hidup. Dengan menggunakan video, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam menyisipkan video dari file lokal atau online ke presentasi Anda. Selain itu, Anda juga akan lebih percaya diri dan siap dalam menyampaikan konten Anda kepada audiens. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 10, Kesimpulan. Selamat, Anda telah sampai di akhir e-book ini. Anda telah belajar banyak hal tentang cara membuat presentasi PowerPoint yang ciamik. Anda telah belajar cara menggunakan tema custom, layout slide bawaan, smart art, chart, animasi, transisi, hyperlink, dan video untuk membuat slide yang profesional, menarik, dan efektif. Anda juga telah belajar cara mengatur desain, format, efek, theming, suara, dan urutan dari elemen-elemen tersebut untuk membuat slide yang sesuai dengan tujuan dan audiens Anda. Sekarang, Anda sudah siap untuk membuat presentasi PowerPoint yang ciamik sendiri. Anda dapat menggunakan e-book ini sebagai panduan atau referensi saat Anda membuat presentasi Anda. Anda juga dapat mengunduh file PowerPoint yang berisi contoh-contoh slide yang telah dibahas di setiap bab sebelumnya di sini. File PowerPoint ini dapat membantu Anda memahami dan menerapkan materi yang telah Anda pelajari dengan lebih mudah. Namun, ingatlah bahwa e-book ini bukanlah akhir dari pembelajaran Anda. E-book ini hanyalah awal dari perjalanan Anda untuk menjadi presenter yang handal dan kreatif. Ada masih banyak hal yang dapat Anda pelajari dan latih untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anda dalam membuat presentasi PowerPoint yang ciamik. Oleh karena itu, saya sarankan Anda untuk terus belajar dan berlatih dengan menggunakan sumber-sumber lain yang tersedia di internet atau buku-buku. Saya harap e-book ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya juga berharap e-book ini dapat memberikan Anda inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang dan berprestasi dalam dunia presentasi. Saya yakin Anda memiliki potensi dan bakat yang luar biasa untuk menjadi presenter yang ciamik. Saya percaya Anda dapat melakukannya. Terima kasih telah membaca e-book ini. Semoga sukses selalu.